Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa kembali bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di kota, yang ada di desa, dan di seluruh pelosok tanah air. Dan saudara yang ada di Sarawak, di Sabah, ada di Kuala Lumpur, di Singapura, di Amerika Serikat. Sungguh senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa berlimpah dalam hati dan kehidupan saudara semuanya, puji Tuhan. Kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, karunia, kebaikan, Bapa yang kami puji, permuliakan, kami layani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih oleh karena pertolongan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari berbicaralah kepada setiap kami, jamah hati kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh siap untuk merenungkan firman-Mu saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa firman Allah itu hidup dan kuat. Artinya, setiap ayat dan pasal dari firman itu sendiri mengandung kebenaran sejati yang adalah kehidupan di dalam kebenaran. Karena itu, Tuhan katakan kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menyelidiki setiap firman agar bertumbuh di dalam kehidupan iman kita. Firman Tuhan juga harus diartikan sebagai Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Firman itu adalah Tuhan Yesus yang hidup dan kuat, dan kehidupan orang-orang percaya adalah kehidupan tentang siapa Yesus di dalam dirinya dan menjadi saksinya di dalam kehidupan. Di dalam menjadi saksi Kristus, satu hal yang harus selalu kita ingat bahwa Tuhan Yesus tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, selanjutnya dikatakan bahwa firman Tuhan dapat memisahkan antara roh dan jiwa, sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Makna dari ayat ini adalah bahwa firman itu memiliki arti yang sangat dalam, sehingga dapat mengubahkan hati dan keadaan seseorang. Firman Tuhan dapat mengubah sifat manusia yang keras menjadi lembut, mengubah pribadi yang tidak baik menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan, dan firman Tuhan dapat mengalahkan lawan kita yang sebenarnya, yaitu iblis dan roh penghulu di udara yang sangat jahat. Karena firman Tuhan adalah pedang roh, hanya firman Tuhan yang mampu melakukannya. Hanya di dalam Tuhan setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setiap firman Tuhan pasti digenapi. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, Rasul Paulus mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan segera terlihat jelas saudara betapa firman itu memiliki otoritas penuh dalam kehidupan orang percaya. Alkitab menjadi alat ukur dan pengarah perilaku hidup orang percaya.
Kehidupan orang percaya tidak bisa lepas sedikit pun dari firman Tuhan. Firman itu hidup dan menghidupkan, karena firman membawa kita pada pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan penebus dosa, yang memperdamaikan kita dengan Bapa Surgawi. Kita percaya kepada Dia oleh pertolongan Roh Kudus. Allah telah melawat umatnya, menghidupkannya semata-mata untuk kemuliaan namanya. Manusia dikembalikan kepada gambar dan rupa yang semula. Firman mewujudkan semuanya itu, saudara. Karena itu kita harus sepenuhnya memahami hakikat firman hidup. Saudara, firman hidup adalah pribadi Allah yang menyatakan diri ada di dalam dunia bersama umat kepunyaannya. Dia adalah Yesus Kristus yang mengajar para muridnya, gerejanya dari masa ke masa. Dia tak lagi ada secara fisik. Dia kini di surga, namun penyertaan Tuhan tetap sama, dulu dan selamanya. Dia mengajar, mengingatkan, mengarahkan, dan memimpin kita agar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saat ini mari kita belajar untuk selalu tinggal di dalam firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup dan memiliki otoritas yang penuh dalam hidup kita. Firman Tuhan sanggup mengubahkan segala keadaan. Izinkan firman itu diam di dalam hati kita, mengimani, merenungkannya, memperkatakannya, serta melakukan firman itu siang dan malam. Sebab firman Tuhan hidup dan berkuasa. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Tuhan, bawa kami untuk senantiasa tinggal selalu dalam firman-Mu. Tinggal di dalam firman yang hidup, yang sanggup mengubahkan hidup kami. Biarlah firman itu hidup dalam hati kami ya Tuhan, sehingga hidup kami hidup di dalam terang dan tidak hidup di dalam kegelapan. Ajar kami senantiasa mengimani, merenungkan, memperkatakan, serta melakukan firman itu siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, ajar kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saudara kami di perantauan, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memulihkan mereka. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kokoh kuat, berdiri dalam iman, pengiringan kepada Tuhan. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara kami dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam segala kehendak dan rencana-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi negara kami, berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, Tuhan yang senantiasa memberkati dan memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati saat ini. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.